Halo semuanya, kami dari tim Ruang Karsa Kreatif akan mempresentasikan hasil Venture Viability Analysis mengenai solusi desain digital untuk UMKM dan konten kreator. Next. Ruang Karsa Kreatif adalah platform yang menghubungkan UMKM dan konten kreator dengan desainer grafis dalam satu sistem yang terintegrasi. Tujuannya mempermudah pemesanan, komunikasi, dan revisi desain agar lebih efisien. Next. Tim kami terdiri dari saya, Putu Fadia, Rasel Martaliza, Samuel Senora Putra, Muhammad Ramadan, dan Muhammad Torik. Kami dari Teknik Sipil ITERA. Kami mengembangkan ide ini karena kami melihat peluang di bidang kreatif dan digital yang dapat membantu kebutuhan desain visual. Next. Di era digital, kebutuhan desain visual semakin tinggi. Namun banyak UMKM masih kesulitan mendapatkan desain yang profesional dan terjangkau, sehingga branding dan promosi mereka kurang maksimal. Next. Problem statement. Masalah utama yang kami temukan adalah layanan desain yang masih sulit diakses, kurang terjangkau, dan sering tidak sesuai kebutuhan pengguna. Akibatnya, proses promosi menjadi kurang efektif dan membutuhkan biaya tambahan. Industri. Banyak UMKM dan konten kreator membutuhkan layanan desain yang lebih mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan. Karena itu, Ruang Karsa Kreatif hadir pada sektor business service, khususnya di bidang marketing dan advertising. Problem analisis. Pihak yang terdampak meliputi UMKM, konten kreator, dan desainer grafis. Dampaknya berupa hasil desain yang kurang sesuai, proses yang lambat, serta miskomunikasi yang mengurangi efisiensi kerja. Target customer segment. Target utama kami adalah UMKM dan konten kreator usia 18-35 tahun yang aktif menggunakan media digital. Target kedua adalah desainer grafis freelance yang membutuhkan wadah untuk memperoleh klien dan berkolaborasi. Selanjutnya, target utama kami adalah UMKM dan konten kreator usia 18-35 tahun. Sedangkan target sekunder adalah desainer freelance. Persona yang kami gunakan mewakili pengguna potensial platform kami. Next. Pelanggan kami aktif di media sosial, khususnya TikTok, cukup familiar dengan teknologi dan sering mencari informasi secara online. Next. Pelanggan ingin mendapatkan desain yang cepat dan sesuai kebutuhan, merasa percaya diri dengan hasilnya serta terlihat lebih profesional. Next. Saat ini mereka menggunakan freelancer, Canva, atau bantuan teman, namun solusi tersebut masih memiliki keterbatasan dalam kualitas, kecepatan, dan komunikasi. Next. Kami telah mewawancarai 15 responden dan hasilnya menunjukkan bahwa masalah ini memang penting untuk diselesaikan. Next. Kami menawarkan desain collaboration space, yaitu platform yang mempermudah komunikasi revisi dan kolaborasi antar pengguna dan desainer. Next. Platform ini memiliki fitur ruang kerja kolaboratif dan live chat sehingga proses desain menjadi lebih cepat dan mudah dan terintegrasi. Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi stres pengguna, memperkuat kolaborasi, dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya ada competitors and UVV. Pada slide ini kami menjelaskan posisi Ruang Karsa dibandingkan kompetitor yang sudah ada. Kompetitor langsung kami adalah platform jasa desain seperti 1000 Lancer, projects.co.id, dan Fiverr dan Upwork. Platform-platform ini mempertemukan klien dengan desainer untuk mengerjakan proyek desain. Sedangkan kompetitor tidak langsung kami adalah platform desain mandiri seperti Canva, Adobe, CapCut, dan Microsoft Designer. Macro analysis.
Pada slide ini kami menganalisis peluang dan tantangan industri. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan UMKM online meningkatkan kebutuhan terhadap desain visual untuk branding dan promosi digital. Ini menjadi peluang besar bagi ruang karsa. Dari sisi teknologi, perkembangan AI dan platform desain digital membuat proses desain menjadi lebih cepat, murah, dan mendukung kolaborasi jarak jauh. Back of the envelope financial projection. Slide ini menunjukkan proyeksi keuangan sederhana selama 3 tahun. Pada tahun pertama, kami memproyeksikan pendapatan sebesar 7,5 miliar dengan total biaya sebesar 6 miliar, sehingga menghasilkan laba sekitar 1,5 miliar. Pada tahun kedua, pendapatan diperkirakan meningkat menjadi 11 miliar dengan laba sekitar 4,25 miliar. Sedangkan pada tahun ketiga, pendapatan diproyeksikan mencapai 15 miliar dengan laba sekitar 7,25 miliar. Proyeksi ini menunjukkan bahwa model bisnis yang kami gunakan memiliki potensi pertumbuhan dan probabilitas yang baik. Selanjutnya adalah prototype. Untuk memvalidasi solusi, kami telah membuat prototype digital menggunakan Figma. Proyek prototype ini berupa tampilan website atau aplikasi jasa desain grafis online. Fitur yang sudah tersedia meliputi login, pemesanan jasa desain, pengiriman brief, komunikasi dengan desainer, revisi desain, dan halaman pembayaran. Namun prototipe saat ini belum mencakup fitur AI, analitik lanjutan, dan integrasi pembayaran otomatis. Fitur-fitur tersebut akan menjadi pengembangan pada tahap berikutnya. Prototype validation. Setelah prototipe dibuat, kami melakukan validasi kepada calon pengguna. Sebanyak 15 orang telah mencoba prototipe kami. Dari jumlah tersebut, 13 orang menyukai atau sangat menyukai prototipe, sedangkan hanya 1 orang yang memberikan tanggapan netral atau kurang pas. Feedback positif yang kami terima adalah kemudahan pemesanan jasa desain, komunikasi yang praktis dengan desainer, serta konsep platform yang dianggap modern dan efisien. Sementara itu, masukan yang kami terima adalah perlunya menambah variasi layanan desain, mempercepat proses revisi, dan menyederhanakan tampilan agar lebih mudah dipahami oleh pengguna baru. Selanjutnya, competition analysis. Pada slide ini kami membandingkan keunggulan dan kelemahan beberapa kompetitor. Seribu memiliki banyak desainer profesional, tetapi harga layanannya relatif mahal. Canva mudah digunakan dan praktis, tetapi desain yang dihasilkan kurang eksklusif. Fiverr memiliki banyak freelancer internasional, namun kualitasnya belum selalu konsisten. Microsoft Designer didukung AI, tetapi fitur-fiturnya masih terbatas. Keunggulan ruang karsa dibandingkan kompetitor adalah layanan yang lebih personal dan fleksibel, sistem komunikasi yang lebih praktis, serta harga yang lebih terjangkau untuk UMKM dan content creator. Selanjutnya, market size and go to market. Slide ini menjelaskan bagaimana kami menjangkau pasar. Untuk pemasaran digital, kami akan memanfaatkan Instagram, TikTok, YouTube, Google Ads, dan influencer marketing. Selain itu, kami juga akan melakukan pemasaran secara langsung melalui workshop kreatif, seminar UMKM, event komunitas content creator, dan sponsorship acara kreatif digital. Dari size market size ini, industri desain digital memiliki pertumbuhan sekitar 5-7% per tahun. Berdasarkan data Fortune Business Insight, hal ini menunjukkan bahwa pasar yang kami masuki memiliki peluang pertumbuhan yang cukup besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu rencana keuangan dari Ruang Karsa. Di sini, kami menetapkan paket layanan kreatif sebagai unit penjualan utama kami. Setiap paketnya kami bandrol dengan harga 5 juta rupiah. Nilai ini sudah kami sesuaikan agar tetap terjangkau bagi kantong UMKM, tapi tetap adil untuk desainer. Selanjutnya, untuk bulan pertama setelah peluncuran, target kami cukup realistis yaitu menjual sekitar 130-150 paket. Kedepannya, kami menargetkan pertumbuhan penjualan yang stabil di angka 10% setiap bulannya. Berdasarkan asumsi pertumbuhan tadi, begini gambaran performa keuangan kami di tahun pertama. Dalam 1 tahun, Ruang Karsa diproyeksi bisa menghasilkan total pendapatan sebesar 12,6 miliar rupiah. Setelah dikurangi HPP untuk produksi desain sebesar 3,78 miliar, kita mendapatkan laba kotor di angka 8,82 miliar rupiah. Tentu, ada biaya operasional sekitar 7,2 miliar rupiah untuk kebutuhan marketing, gaji tim, legalitas, dan infrastruktur IT. Jadi, setelah dipotong pajak 11%, Ruang Karsa diproyeksikan mengantongi laba bersih sebesar 1,4 miliar rupiah di tahun pertama.
Agar bisnis ini berkelanjutan, kami juga mengukur kesehatan keuangan lewat unit ekonomik. Misalnya untuk satu produk desain seharga 1,5 juta rupiah, rata benar pelanggan kami diproyeksikan melakukan pembelian ulang sehingga nilai lifetime value atau LTV-nya mencapai 2,25 juta rupiah. Sementara itu, biaya yang kami keluarkan untuk menggait satu pelanggan baru atau CAC hanya sekitar Rp300.000. Kalau kita bandingkan nilai LTV dan CAC ini, rasio berada di angka 7,5 kali. Di dalam dunia bisnis, rasio di atas 3 kali itu sudah sangat sehat dan aman. Yang artinya, modal yang kita bakar untuk iklan jauh lebih kecil dibanding keuntungan yang dibawa oleh konten. Next. Slide ini merangkum total performa sekaligus menjawab pertanyaan kapan bisnis ini bisa dibalik modal. Dengan total pendapatan 12,6 miliar dan laba bersih 1,4 miliar, bisnis ini punya margin yang sangat menjanjikan. Kabar baiknya, next. Break even month atau titik impas kami berada di bulan ke-1. Kenapa bisa secepat itu? Karena dari bulan pertama peluncuran, target volume penjualan paket kami sudah langsung bisa menutup seluruh biaya operasional tetap. Jadi, kami tidak perlu melewati fase merugi berbulan-bulan di awal. Baik, sekarang kita masuk Profit and Loss Projection Summary. Pada saat ini ditampilkan ringkasan proyeksi laba dan rugi dari Ruang Karsa. Proyeksi ini dibuat untuk melihat potensi kelayakan bisnis dalam menghasilkan keuntungan dengan model bisnis marketplace dan pertumbuhan penggunaan yang terus meningkat. Kami memperkirakan adanya peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Analisis ini juga menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh mampu menutupi biaya operasional dan menghasilkan keuntungan yang positif, sehingga bisnis memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut. Performance and Break-Even Analysis. Pada slide ini, kami menjelaskan performa keuangan dan analisis break-even. Pada tahun pertama, Ruang Karsa diproyeksikan memperoleh pendapatan sebesar 12,6 miliar dengan gross profit sebesar 8,82 miliar dan net profit sebesar 1,44 miliar. Selain itu, berdasarkan perhitungan yang dilakukan bisnis ini diperkirakan sudah mencapai titik impas atau break-even point pada bulan pertama operasional. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis yang kami gunakan memiliki potensi menghasilkan keuntungan sejak tahap awal apabila target penjualan dan jumlah pengguna dapat tercapai sesuai perencanaan. Lalu di sini ada slide Next Steps Overview, yang dimana slide ini menunjukkan tahapan pengembangan bisnis selama 1 tahun ke depan. Jadi pada bulan pertama sampai bulan ketiga, fokus kami adalah meluncurkan platform dan merekrut desainer awal untuk membangun ekosistem penggunaan dan penyedia jasa desain. Pada bulan keempat sampai keenam, fokus beralih pada peningkatan jumlah transaksi yang terjadi di dalam platform. Lalu pada bulan ke-7 dan 9, kami menargetkan ekspansi pasar ke luar negeri untuk memperluas jangkauan penggunaan dan peluang bisnis. Lalu pada bulan ke-10 sampai ke-12, kami akan melakukan evaluasi performa tahunan untuk mengukur pencapaian target dan menentukan strategi pengembangan berikutnya. Lalu di sini ada Venture Viability Assessment, yang dimana pada saat ini ditampilkan hasil penilaian kelayakan bisnis yang telah dilakukan. Ruang Karsa memperoleh Venture Viability Index sebesar 97,77%, yang mana menunjukkan bahwa ide bisnis ini memiliki tingkat kelayakan yang sangat tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut. Kekuatan utama kami terletak pada Unique Value Proposition yang jelas. Jadi tim ini memiliki komitmen yang kuat, serta prototipenya telah mendapatkan validasi positif dari calon pengguna. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti penyederhanaan tampilan platform, percepatan proses revisi, dan penambahan variasi layanan desain agar kebutuhan penggunaan dapat terpenuhi dengan baik. Lalu, next step detail kita adalah kebutuhan sumber daya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi pada 3 bulan pertama tadi, kami membutuhkan pendanaan sekitar 50 juta untuk meluncurkan platform dan merekrut desainer awal. Lalu pada bulan ke-4 sampai ke-6 dibutuhkan sekitar 30 juta untuk meningkatkan aktivitas transaksi dan pemasaran platform. Lalu pada bulan 7 sampai 9 diperlukan sekitar 20 juta untuk mendukung ekspansi pasar yang lebih luas, sedangkan pada bulan 10 sampai 12 dibutuhkan sekitar 15 juta untuk evaluasi dan pengembangan lanjutan. Dengan perencanaan sumber daya yang jelas, kami berharap pengembangan bisnis dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Lalu Venture Team, di mana tim kami adalah keberhasilan sebuah startup yang dipengaruhi oleh kualitas tim yang menjalankannya. Tim Ruang Karsa terdiri dari 3 anggota dengan kompetensi yang saling melengkapi. Yang pertama, Putu Fadia berperan sebagai CEO dan strategi dengan kemampuan di bidang kepemimpinan dan strategi. Rachel Martalisa bertanggung jawab sebagai Product Development. Rachel Martalisa bertanggung jawab pada Product Development dengan kemampuan di bidang
pemrograman dan database. Lalu, Saudara Putra berfokus pada market research dengan kemampuan di bidang keuangan dan analisis pasar. Ramadan Fazuri memiliki kemampuan di bidang sales marketing yang dimana mengundang seluruh audiens untuk tertarik kepada ruang karsa. Dan Torik sebagai desainer yang mana memikat mata para audiens dan memancing seluruh audiens untuk tertarik pada desain-desain yang dia buat. Saat ini, kami juga mendapatkan pendamping dari dosen pembimbing dan fasilitator program Buat Wani. Kedepannya, kami masih membutuhkan mentor di bidang pengembangan teknologi platform dan strategi pemasaran digital di skala yang besar. Lalu Venturi Summary, yang mana sebagai rangkuman Ruang Karsa merupakan platform kolaborasi desain digital yang menghubungkan UMKM dan content creator dengan desainer grafis untuk menghasilkan layanan desain yang cepat, terjangkau, dan personal. Misi kami adalah menyediakan ruang kolaborasi desain yang mampu mendukung pertumbuhan kreatif UMKM dan kreator konten Indonesia. Kami percaya bahwa kemudahan akses terhadap layanan desain akan membantu UMKM meningkatkan kualitas branding dan mempercepat proses digitalisasi bisnis mereka sehingga mampu bersaing di era ekonomi digital. Demikianlah presentasi dari kami. Ruang Kasar Kreatif hadir bukan hanya sebagai platform jasa desain, tetapi sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan kreatif antara UMKM, content creator, dan desain grafis. Dengan memanfaatkan teknologi dan ekosistem kreatif digital, kami percaya Ruang Karsa dapat membantu bisnis lokal membangun identitas visual yang lebih kuat serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami siap menerima segala bentuk kritik dan saran untuk pengembangan lanjut Ruang Karsa.